Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat menuntut ilmu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema penting dalam ajaran Islam, yaitu beriman kepada hari akhir yang merupakan bagian dari rukun iman. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pada video kali ini, kita akan fokus pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Apakah kalian tahu apa itu hari akhir dan mengapa kita harus mempercayainya? Hari akhir atau disebut juga hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta ini akan hancur. Tidak akan ada lagi langit, bumi, gunung, atau makhluk hidup. Semuanya akan musnah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Iman ini adalah bagian dari rukun iman yang kelima yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Seorang muslim yang tidak beriman kepada hari akhir berarti ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak akan melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-2. Apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan isi perutnya. Ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya peristiwa kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelamatkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang paling banyak membuat manusia masuk neraka ada 2 hal, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah mengapa kita perlu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir dengan amal soleh. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu hari akhir dan mengapa kita harus mempercayainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam hari akhir. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi 2 macam, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Semua makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian. Bagi orang-orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang teramat berharga, bahwa pada saatnya semua orang akan mengalami kematian. Selain peristiwa kematian, kiamat sugra juga bisa berupa musibah bencana alam, seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, wabah penyakit, kebakaran, dan tsunami. Kiamat sugra atau kiamat kecil ini perlu diwaspadai, karena bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan mungkin sudah ada dekat atau di sekitar kita. Sebagai seorang muslim, harus selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melakukan kewajiban sebagai umat muslim, dan juga senantiasa melakukan perbuatan baik agar bisa mendapatkan cukup banyak pahala untuk bisa dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sedangkan kiamat kubra atau kiamat besar adalah terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat.
kiamat kubra akan terjadi di seluruh dunia tanpa terkecuali. Kiamat kubra memang belum terjadi, sehingga tidak seorang pun mengetahui bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kapan kiamat kubra itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menggambarkan peristiwa kiamat dalam beberapa firman-Nya. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Lalu semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki tetap hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam Quran surah Al-Qaryah ayat 4-5 dijelaskan bahwa manusia menjadi seperti anak-anak yang berterbangan dan gunung-gunung seperti buku yang dihambur-hamburkan. Yang ketiga, dalam Quran surah Al-Infitar ayat 1-4 dijelaskan bahwa langit terbelah, bintang jatuh berserakan, lautan meluap, dan kuburan dibongkar. Yang keempat, dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 7-9 dijelaskan bahwa mata terbelalak karena ketakutan, bulan hilang cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan. Yang kelima, dalam Quran surah An-Naba ayat 18-20 dijelaskan bahwa manusia datang berkelompok-kelompok, dibukanya beberapa pintu langit dan gunung menjadi fata morgana. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam hari akhir atau hari kiamat, kita juga perlu mengetahui tanda-tanda datangnya hari akhir. Apa saja sih tanda-tanda datangnya hari akhir itu? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis, ada beberapa tanda-tanda datangnya hari akhir. Yang pertama, keluarnya Dajjal yang mengajak manusia menuju jalan sesat. Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat. Dajjal dikatakan sebagai sosok orang yang kafir dan jahat, pembawa fitnah atau ujian terbesar, dan tidak ada ujian terbesar selain hal tersebut. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, mengajak manusia kepada jalan yang sesat sehingga kemaksiatan merajalela. Dengan keluarnya Dajjal ini menjadi tanda kiamat besar yang akan tiba, yang dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan yang sangat besar, dan Dajjal keluar untuk mengalahkan kekuatan kaum muslim itu. Banyak hadis yang menjelaskan tentang munculnya Dajjal sebagai bagian dari tanda kiamat. Yang kedua, keluarnya Al-Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Al-Mahdi merupakan seorang pemimpin muslim yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan segala bentuk kezaliman, termasuk memerangi Dajjal dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Beliau adalah sosok yang jujur serta adil dalam menggunakan harta kekayaannya yang berlimpah demi kemajuan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislahkan Al-Mahdi pada satu malam seperti yang dikatakan pada sebuah hadis, yang artinya Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa bin Maryam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 159 menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau Nabi Isa sebelum kematiannya. Di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Yang keempat, keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj
adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 96 bahwa salah satu tanda kiamat itu adalah apabila dibukakan tembok Yakjuj dan Makjuj dan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Yang kelima, munculnya awan hitam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11 menyebutkan bahwa satu di antara tanda kiamat itu adalah suatu hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Awan dalam ayat ini adalah kesempitan dan kelaparan. Manusia akan diuji dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan musnahnya pepohonan hingga 3 hari berturut-turut. Hal tersebut juga bisa mengakibatkan hewan ternak menjadi mati. Yang keenam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud dijelaskan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka, apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Yang ketujuh, keluarnya binatang melata pada pagi hari. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Naml ayat 82 yang menjelaskan bahwa binatang melata tersebut dapat berbicara dengan lidah yang fasih, bahwa kebanyakan manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian, bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Sudah cukupkah bekal kita? Sudah berapa banyakkah amal kebaikan yang kita lakukan? Mari kita jadikan iman kepada hari akhir sebagai pengingat bahwa hidup adalah ujian. Gunakan waktu yang Allah berikan untuk beribadah, berbuat baik, menjauhi larangan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang siap menghadapi hari akhir dengan bekal iman dan amal saleh. Tetap semangat menuntut ilmu, berbuat baik, dan jangan lupa bahwa dunia hanya sementara dan akhirat selamanya. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.